Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun ajaran baru 2021-2022. Hello everyone. How are you today? I hope you are still on powerful about learning. Bertemu lagi dengan Teacher Rizke. Now we will study about bahasa Indonesia for secondary 3. With the topic is teks laporan percobaan. Let's open our lesson today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teks laporan percobaan. Apa itu percobaan? Percobaan itu sama dengan eksperimen. Percobaan adalah kegiatan penelitian yang terencana untuk mendapatkan fakta atau membuktikan suatu kebenaran. Sedangkan teks laporan adalah teks yang memaparkan bagaimana sebuah eksperimen atau percobaan dilakukan sesuai dengan tujuan, diikuti dengan hasil percobaan serta kesimpulannya. Lalu ada struktur laporan percobaan. Dalam struktur ini ada 6 bagian. Yang pertama ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, sekarang kalian sudah sedikit paham ya apa itu teks laporan percobaan serta struktur yang ada dalam teks laporan percobaan. Sebelum kita membuat teks laporan percobaan, terlebih dahulu kita melakukan percobaan ilmiah dengan menguji suatu hal. Kali ini teacher akan melakukan percobaan sederhana. Percobaannya yaitu panah yang berbelok arah. Yuk kita simak. Percobaan panah yang berbelok arah. Pertama, siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada selembar kertas. Selembar kertas ini ada gambar arah panah yang sama. Lalu gelas kaca atau gelas plastik yang berwarna bening dan air. Selanjutnya, letakkan kertas di belakang gelas yang belum terisi air. Lalu isi gelas dengan air. Perlahan-lahan turunkan selembar kertas di balik segelas air. Lalu lihat gambar panah yang ada di depan gelas yang sudah diisi air. Apa yang akan terjadi? Nah, bagaimana percobaan tadi? Menarik ya. Setelah kita melakukan percobaan, sekarang kita buat yuk teks laporan percobaan panah yang berbelok arah. Percobaan panah yang berbelok arah. Yang pertama ada tujuan. Tujuannya untuk mengetahui apa yang terjadi jika kita melihat dua gambar panah di belakang kaca atau plastik dengan menggunakan air dan tidak menggunakan air. Yang kedua, alat dan bahannya. Selembar kertas dengan gambar arah panah yang sama, gelas kaca, dan air. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah yang pertama, ambil selembar kertas dan gambar dua panah di atas kertas dengan panah yang sama. Lalu buat bagian panah di atas dan di bawah. Letakkan kertas di bagian belakang gelas yang belum terisi air. Isi gelas dengan air dan perlahan-lahan turunkan selembar kertas tersebut di balik segelas air. Lihat gambar melalui depan gelas air dan lihat apa yang terjadi. Lalu di bagian keempat ada hasil. Yang pertama, gelas yang tidak diisi air, maka perubahan yang terjadi pada kedua gambar panah tersebut tetap dan tidak terjadi perubahan. Hasil yang kedua,
gelas yang diisi air, maka perubahan yang terjadi adalah salah satu gambar panah tersebut mengalami perubahan, yaitu berbalik arah, yang awalnya gambar panah ke kiri lalu berbalik ke kanan. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya ternyata dengan adanya air di dalam gelas, air tersebut dapat mempengaruhi perubahan gambar panah yang ada di belakang gelas. Demikian pula, jika gelas tersebut tidak terisi air, maka gambarnya tidak akan mengalami perubahan. Konsep ilmiah yang bekerja dalam percobaan di atas disebut refraksi, yang berarti pembengkokan cahaya. Pembiasan terjadi ketika cahaya bergerak dari satu medium ke lain, atau dari udara ke air dan dari air ke udara. Selama percobaan cahaya melakukan perjalanan dari gambar melalui udara, kemudian melalui gelas kaca ke dalam air, dan akhirnya keluar dari kaca dan ke udara sekali lagi sebelum mencapai mata kita. Ini berarti bahwa cahaya membelok sekali ketika melalui gelas kaca ke dalam air, dan kemudian membelok lagi ketika pergi keluar dari gelas kaca dan ke udara. Akibatnya jalur cahaya menyilang dan gambar tampaknya membalik horizontal ke kiri atau ke kanan. Yang terakhir ada unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama ada penggunaan kata baku, kalimat kompleks, konjungsi, kata sambung, kata teknis, kata kerja, kata tugas, kata bilangan atau numeralia, kalimat perintah, dan yang terakhir sistematika penomoran. I think enough for today. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita sudah belajar mengenai definisi percobaan atau eksperimen, definisi laporan, struktur laporan percobaan, dan cara membuat teks laporan percobaan sesuai dengan strukturnya. Semoga kalian paham ya dengan pelajaran hari ini dan kalian menjadi lebih semangat untuk melakukan percobaan lain. Selamat mencoba! Let's close our lesson today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Don't forget to like, comment, subscribe, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.